7,? 8,5. 8,5. Wow, benar-benar buka mata dan membuat saya merasa bahwa this is my future, this is what I want to do in the future. Nah, scholarship gitu, apa ketika kamu, pertama apa yang kamu lakukan ketika kamu kemudian memutuskan, oke, aku harus ke luar negeri ya, tentu itu sudah lama, kemudian untuk scholarship ini apa hal pertama yang kamu lakukan saat itu? Oke. Untuk scholarship BPI ya? Iya. Yes, untuk BPI. So the first thing that I did was that saya browsing dulu di websitenya government, di websitenya Kemendikbud, tongue twister, Kemendikbud gitu. Jadi di website Kemendikbud tuh kan ada banyak informasi dari BPI yang sebelumnya ya. Jadi dulu sebenarnya BPI itu namanya prestasi talenta kalau nggak salah. Jadi saya lihat-lihat prestasi talenta itu timelinenya bagaimana, kemudian esainya itu apa aja yang dibahas, apa yang dicari, visi misi dari pemberi beasiswanya itu apa saja. Saya research dari situ karena saat itu kan belum keluar ya BPI ya. Jadi saya researchnya dari situ dulu. Kemudian saya juga minta briefing dari Kak Rania dari Scooters. Scooters itu rekomendasi dari Satu Haili and it has really helped me. So ini bukan ad, this is not an ad, but Not sponsored video. It's not sponsored video, but Scooters is awesome. Jadi kalau mau pakai Scooters, pakai Scooters. So setelah saya minta konsultasi dengan Scooters, saya mulai untuk merapikan CV saya. Jadi CV saya, esai saya sebelumnya yang saya gunakan untuk mendaftar ke luar negeri itu saya kumpulkan semuanya dan saya ambil hal-hal quote-unquote yang terbaik dari situ. Sehingga dengan begitu ketika saya memulai aplikasi untuk beasiswa pendidikan Indonesia itu, it contains all the best thing about me. Kemudian beberapa waktu yang lalu kan kita sempat ngobrol juga untuk artikel yang mungkin nanti bisa dibaca di kolom komentar, di kolom deskripsi bisa diklik artikelnya di situ. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa salah satu part yang paling menantang mungkin ya itu adalah di esai ya. Yes. Nah itu. Oh my god. Sebenarnya saya penasaran mungkin seberapa lama sih sebenarnya bikin esai ini, Rafida? Gitu. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang relatif karena pembuatan esai itu tergantung dengan kita sendiri ya. Oke, benar juga sih. Iya. Jadi saya pernah lihat Nadira Afifah kalau nggak salah, yang kalau nggak salah dapat Harvard untuk medical school-nya Harvard, itu dia revisi 9 kali esainya. Bayangkan itu 9 kali. That's a long time. It takes months to do that. Kalau saya sih kemarin alhamdulillah cuma perlu berapa kali ya? Ya, beberapa kali revisi, tapi yang masih tidak sampai 9 kali untungnya. Dan esai itu saya pembuatannya untuk awalnya, untuk draft pertama itu mungkin sekitar 2 minggu satu esai. Karena research-nya banyak dan jumlah katanya juga banyak, 1.500 kata. Itu panjang. Lumayan ya itu. Lumayan panjang. Jadi research-nya dan juga draft pertama tuh mungkin 2 minggu. Nah kemudian revisinya nih agak lama. Karena revisi ke Scooters itu butuh feedback sekitar 1 minggu. Kemudian saya revisi lagi, revisi saya sendiri itu mungkin 1-2 hari selesai revisi ya. Besok balik lagi, revisi lagi, balik lagi, dan begitu seterusnya. Oke, lumayan ya. Jadi menunggu revisi itu mungkin ya yang bikin juga capek nggak waktu itu? Capek. Itu harus divalidasi ya rasa lelah itu ya. Butuh validasi. Oke. Terus kemudian hal yang lebih menantang lagi mungkin ketika scholarship. Nah ini yang ingin saya tahu sebenarnya, momen interview. Oke. Kamu gimana waktu itu persiapannya, kemudian proses interview yang kamu jalani itu gimana? Oke. Proses persiapan interviewnya itu pertama-tama saya brainstorm. Jadi brainstorm saya itu saya memikirkan all ideas yang kira-kira saya bakal lontarkan untuk jawab pertanyaan di interview. Saya taruh semuanya di Notion, saya buat list, kemudian saya konsultasi dengan Scooters untuk latihan wawancara. Nah, jadi dari ide-ide itu saya langsung latihan wawancara. Dan sebenarnya sih kalau wawancara itu emang harus terstruktur ya, tapi jangan hafalin jawaban kita, tapi inget-inget poin-poinnya aja. Karena kalau dihafalin nggak kelihatan natural dan judgesnya akan tahu. Juga ya, iya. Itu benar juga. Dan waktu di proses interviewnya hari hanya
Itu benar-benar nerve wracking. Saya harus siap siaga 1 jam sebelum interview karena interviewernya itu bisa lebih cepat. Jadi gitu. Online ya waktu itu? online di Zoom. Alhamdulillah di Zoom. Sedikit lebih ini ya, lebih kalem ya, karena tidak langsung bertatapan. Tidak face to face gitu kan. Dan saya juga menyiapkan beberapa properti, quote unquote. Jadi waktu itu kan saya punya my prototype of socialite, saya bawa prototype socialite saya. Jadi kalau kalian punya properti, bawa propertinya, because itu bakal benar-benar memberikan bukti nyata kepada judgesnya. Dan mereka akan melihat, oh dia she told the truth. Benar. Ada bentuk nyata nih. Ada bentuk nyatanya itu. Jadi ada saya mention kalau saya sempat ikut A-level class, saya bawa buku-buku A-level saya berat tapi saya bawa juga. Kemudian saya bawa jurnal saya screen share, saya sempat screen share Notion saya untuk menunjukkan plan saya juga. Jadi give evidence. So you have to give evidence. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya tuh nggak terlalu susah, alhamdulillah. Mereka cuma menanyakan tentang personality saya, motivasi saya, plan kedepannya, dan tentang research terbaru di psikologi. Jadi harus baca-baca wawasan, harus update wawasan juga. Dan kemudian saya juga banyak ketawa dengan interviewernya sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi santai aja, jangan slouch. Of course, you have to be straight like this. Dan yang pastinya kalau kalian ketawa dengan sopan ya guys. Jangan ini ya. Itu kayak agak begitu. Benar. Jadi agak ditutupin sedikit. Jaim dikit. Dan masalah humble-nya itu sebenarnya ini tergantung orang sih. Tapi kalau saya sendiri, saya humble bragging. So keep humble but brag a bit about yourself. Mungkin kalimatnya harus direvisi ya. Don't be humble but brag yourself. Nah, gitu. Benar, saya setuju. Humble bragging. Iya. Nah, Rafida, dari semua proses itu, sorry, IELTS-mu 7,8,5. 8,5. IELTS Rafida 8,5. That's it. Kamu belajar mulai awal kelas 12 start lesnya. I think so. To be honest, I don't really remember. Oke. Berarti persiapannya memang mulai kelas 12 ya, awal ya? Awal banget gitu. Ya, berarti kalau mau persiapan juga mau BPI, ya silahkan mulai kelas 12 awal. Disiapkan. Rafida, kita ada beberapa pertanyaan. Oke. Ya, ini random question. Mungkin kita akan ambil 2 mungkin ya. Pertanyaan yang kamu bisa jawab kemudian, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya shake this dulu ya. 2. Ya. Tuh, oke, silahkan bisa dibuka 1 dan dibaca. Oke. By the way, apa kebiasaan rutin yang kamu lakukan? Misal kayak rutin baca buku atau semacamnya. Oke, nanti bisa sempat dijawab ya. Apa? Tadi diulangi lagi mungkin nggak apa? Diulangi lagi. So, kebiasaan rutin baca buku, that's true. At least setiap hari kalau bisa beberapa halaman aja, nggak harus banyak-banyak. Kemudian, ini hal kecil sebenarnya. Tapi kalau kalian ada sesuatu yang kalian baca di buku dan itu bagus, highlight it. Jadi kayak nggak apa-apa ngerusak bukunya, tapi kalau buku library jangan ya. Buku sendiri. Jadi di highlight aja nggak apa-apa, dikasih post-it note atau sticky notes. Karena saya biasanya begitu saja. Saya kalau ada vocabularies saya akan highlight, kalau ada quote yang bagus saya highlight. Karena siapa tahu kalau kalian lagi mau buat essay, terus you need to refer to a quote, bisa langsung dibuka aja nanti highlightnya kelihatan. Jadi benar juga. Memudahkan ya? Memudahkan, super duper memudahkan. Terus journaling every day, planning my priorities, kemudian keep track of my progress, kemudian sharing sama orang tua, dan ada satu hal lagi itu sebenarnya ini lebih ke ibadah sih, tapi kayak setiap hari saya sholawat. Saya diajarin sama Sandra Bidin, thank you Sandra Bidin. So, harus sholawat setiap hari, divisualisasikan kemudian disolawatin. Itu. That's the habit. Bisa dicoba di rumah teman-teman ya. Next question, Rafida. Next question. Saya taruh sini ya. Okay. The second one. Kebalik. Apa sih prinsip hidup yang selama ini dijalani dan kenapa memilih prinsip itu? So deep. So deep. Ya, mari kita dengarkan bersama.
Ustazah pasti tahu ya quote yang saya masukkan di artikel itu ya. Oh ya. With great privilege comes great responsibility. Itu nomor 1. Dan yang kedua, live like you're gonna die tomorrow. Jadi, yes. Yang pertama itu kita kan alhamdulillah ya, kita punya privilege yang besar untuk sekolah di Tursina, bertemu dengan guru-guru yang keren-keren dan juga dapat support. Saya. The truth. Dan dapat support dari guru-guru yang pernah ke luar negeri, yang punya begitu banyak experiences. Use that privilege. Jadi konsultasi dengan Bu Ustazah Risma, Ustazah Rafa, Ustazah Tutut, Ustazah yang pernah keluar negeri, Ustazah Naila juga. Kemudian saya kaget ya udah di-mention. Just be close to your teachers because they really do help ketika proses pendaftaran dan lain-lain. Kemudian kita kan responsibility-nya juga besar ya dapat privilege ini karena nggak semua orang alhamdulillah punya hidup yang smooth kayak kita. Jadi you have to give back to the people around you, komunitas sekitar kita. Kontribusi itu penting karena khairunnas godliness. Nah, kemudian yang kedua, live like you're gonna die tomorrow, itu berarti maksimalkan setiap hari. You can take breaks, yes, breaks are important, tapi maksimalkan setiap hari karena siapa tahu na'udzubillah kita besok meninggal. Nggak ada yang tahu kan? Iya, benar-benar. Jadi kayak setiap menit itu penting. Setiap menit itu penting. Dimanfaatkan, jangan sampai sia-sia waktu ya. Nah, benar. Itu di Al-Quran ada. Ayo coba tebak, itu surat apa? Silahkan tulis di komen. Ini jangan tebak-tebakan. Oke, itu 2 pertanyaan lagi. Nah, kita juga ada pertanyaan nih Rafida dari Instagram Tursina. Jadi kemarin kita sudah buka Q&A beberapa waktu yang lalu. Nah, kita coba bacakan beberapa pertanyaannya ya. Nah, saya baru buka ada satu yang menarik nih. Kita belum ngobrolin ini dari tadi. Gimana rasanya sekolah di Tursina? Nah, cocok nih pertanyaannya gimana? Testimoni nih sekalian. Wow, oke. Pastinya sekolah di Tursina tuh bittersweet, naik turun kayak roller coaster. Tapi lebih banyak naiknya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. A lot of good friends. Calypso, thank you for your support. Calypso itu angkatan saya Ustazah, yang ketiga itu. Kemudian saya juga merasa senang pastinya karena ketemu dengan guru-guru yang begitu suportif. Ustazah Naila, Ustazah Gita, Ustazah Haili, kemudian ada Ustazah Rafa, Ustazah Risma, dan Ustaz Zen juga. Oh my god, so many good people here. Itu yang saya rasakan sih, so many good people. Dan kemudian saya juga merasakan bahwa academic life-nya tuh unik di sini. Apa uniknya? Uniknya tuh kayak saya baru tahu ada sekolah yang melakukan matrikulasi di sini. Oke. Kayak dulu saya kaget saja, 1 semester matrikulasi kayak, hah? Apa nih? Iya, apa nih? Ngapain gitu kan? Apalagi pelajaran-pelajarannya juga ada yang full bahasa Arab. Oh my gosh, it was such a shock. Tapi unik ya, alhamdulillah. Jadi unik itu yang kedua. Dan saya rasa yang ketiga pastinya ada beberapa down-nya juga, kayak saya susah tahfidz awalnya dulu. Tahfidz itu bagi saya dulu entah kenapa susah sekali, tapi alhamdulillah sudah lancar-lancar aja sekarang. Kemudian saya juga dulu awalnya saat awal-awal baru mulai itu my schedule itu acak adul. Ya, adaptasi ya? Adaptasi. But everything will go right in the end. So, ya. Oke, jadi konklusinya sekolah di Tursina enak nggak nih Bun? Enak. Menarik. Anyway, dulu di Tursinanya ada penjurusan. Nah, kamu penjurusan apa kalau nggak salah? Science planner ya? Yes, science planner with Ustazah Rafa. Thank you Ustazah. Okay. Ada momen unforgettable moment nggak sih di science planner sebenarnya, Rafida? Unforgettable moment. Saya rasa sih unforgettable moment saya di science planner itu waktu dulu kita datang ke Universitas Brawijaya untuk ke laboratorium mereka. Jadi kita ke laboratoriumnya University of Brawijaya, dan di sana itu saya ingat saya benar-benar tertarik dengan segala macam aparatusnya. Wow, benar-benar membuka mata dan membuat saya merasa bahwa this is my future, this is what I want to do in the future. Contrary to people's beliefs, sebenarnya psikologi itu juga banyak labnya loh. Iya, psikologi itu juga banyak lab. Tapi labnya tapi tidak ini ya, tidak mencampurkan bahan ya. Tidak. Itu mungkin terlalu, itu lebih ke farmasi ya mungkin ya.
Kalau labnya sih mungkin lab computer. Saya lihat di Toronto itu, saya pernah lihat ada computer labnya untuk psychology departmentnya. Yes, so yeah, that's one of the moments. Itu ngasihin ya gambaran jadinya kayak oh nanti kalau ada lab kayak gini nih bentuknya nih saya nih gitu. Oke. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Selama di Tursina, bagaimana Tursina bisa membantu kemandirian kamu dan pengalaman apa yang paling berkesan? Oh, mungkin kalau pengalaman tadi ya science planner atau mungkin ada yang lain mungkin bisa dijelaskan. Jadi bagaimana sekolah di Tursina membantu kamu? Intinya kayak gitu. Oke. So, wow, kalau dari segi kemandirian, pastinya pertama adalah time management yang bagus. Saya jadi makin nyadar bahwa untuk survive, I need my journal. Karena everything is in my journal untuk time management. Saya juga belajar bahwa di sini itu kemandirian yang paling ditempa ya, itu academic independence. Jadi kalau misalnya ke universitas, terutama universitas luar negeri, itu kita benar-benar harus independen dan belajar. Jadi sudah ditempa dari Tursina, harus belajar sendiri, kalau butuh bantuan konsul sendiri, reach out sendiri, proaktif sendiri, tracking our homework sendiri. It was a lot, tapi benar-benar membantu saya, alhamdulillah. Kemudian unforgettable moment ya, saya masih ingat dulu QLF kalau nggak salah, QLF atau Language Festival pertama kali ya di Tursina, kelas 10. Itu pakai glow stick di tangan. Yang bisa nyala-nyala itu. Bersama teman-teman lainnya ada konser, terus ngelihat performance dari teman-teman lainnya. It was so fun. Emangnya tuh saya cuma sekali doang festival itu. Ini ya ada pandemic hits us a lot. Jadi ya, begitu deh. Jadi sekolah di Tursina, kalau mungkin tadi di awal ya diceritakan proses belajarnya yang terkesan sangat belajar ya, sangat akademik. Nah, enggak guys, gitu. Ada bahagianya juga gitu. Ada KLF-nya juga gitu. Jadi it helps you a lot ya, Rafida gitu. Waktu yang sudah tertata, kemudian itu membantu manajemenmu juga gitu. Very true. Rafida, kita sudah mau masuk ke penghujung acara. Sedih sekali gitu. Last but not least gitu, kalau di tulisan itu adakah yang ingin kamu sampaikan gitu untuk pendengar di rumah, untuk mungkin yang akan mendengarkan juga adalah murid-murid Tursina, orang tua ataupun orang banyak di luar sana, apa mungkin yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Silakan. So first of all, thank you Tursina untuk 3 tahun yang begitu memorable ini, guru-guru Tursina, everyone, my friends, for your support, thank you so much. Kemudian pesan untuk everyone mungkin ya, untuk my friends yang masih junior, yang masih di kelas 12, 11 dan lain-lain, manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya guys. And you gotta plan from now on of where you're gonna go, how you're gonna achieve it, dan lain-lain. Dan you can hit me up di Instagramku kalau misalnya butuh ada tips-tips gitu. And I will be happy to help. Dan don't worry, everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Dan last but not least, just stay true to Allah. Thank you everyone. Terima kasih banyak Rafida. Nah, tadi mungkin kalau saya sum up sedikit ya gitu, dalam belajar mungkin bahasanya. Target itu penting dan break juga penting, istirahat juga penting, dan yang ketiga terpenting adalah tahu prioritas. Tahu prioritas gitu. Ups and down is normal, failure is normal. Yang terpenting adalah ya kalau udah lagi jatuh, ya bangkit lagi gitu. Straight through to the vision ya. Benar. Oke. Thank you banyak Rafida. Good luck untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Anyway, sekarang lagi sibuk apa? Sampai lupa nanya. Wow, masih gap year sebenarnya saja. Karena baru berangkat ke Toronto tahun depan. Oke, banyak nih persiapannya berarti yang harus siapin. Oke, good luck untuk semua persiapan itu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.